Ya, tadi kita sudah lihat ya seperti apa war room dari quick count yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Saatnya kita akan ketemu dengan Yudi Yudawan. Yuda ini akan memberikan gambaran peta kekuatan politik di Pilpres kali ini. Kita akan sapa. Sudah ada Yuda. Yuda gimana? Kira-kira sudah siap dengan peta-peta Indonesianya? Ya, betul sekali dia. Ini menarik sekali karena kita tidak bisa melepaskan dari review 2019 di mana ada capres Prabowo Subianto yang juga berkonsentrasi pada 2019 dan 2024 juga kembali ikut untuk kembali mencoba peruntungan di 2024 ini. Nanti kita mereview seperti apa posisi di 2019, terutama kemenangan di provinsi di mana saja, kemudian juga partai politik apa saja dan komposisinya. Ya, silahkan Yuda. Terima kasih Dea. Ya, setelah gagal memenangkan pemilihan presiden selama 3 kali dari 2009, 2014, dan 2019, Prabowo Subianto kembali mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada tahun ini. Di 2019, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya, didampingi Sandiaga Salahuddin Uno, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Kalau kita bisa lihat seperti apa sebenarnya ya, kita akan melihat kalau bicara di tahun 2019 lalu, ini ada 5 partai yang mengusung Prabowo dan juga Sandiaga Uno. 5 partai tersebut adalah Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan juga Partai Berkarya. Selain itu juga jumlah badan pemenangan nasional di partai yang bergabung ini berjumlah 800 orang. Cukup besar sekali. Lalu kita akan melihat seperti apa pemenangan di 2019 dan 2024 nanti. Kalau kita lihat, kita tidak membahas Joko Widodo dan Maruf Amin, tapi lebih kepada Prabowo, Sandiaga Uno di sini 44,50%. Kalau kita melihat bahwasanya ini adalah jumlah yang cukup besar yang kita bisa evaluasi, jumlah 44,50%. Kalau dua kontestan pada saat itu memang terbilang cukup tight sekali ya. Kalau tahun ini ada 3 kontestan yang akan berlaga sehingga harus ada 50+1 untuk memenangkan putaran pertama. Lalu bagaimana kita lihat positioningnya dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di tahun 2019 lalu ya. Kita lihat seperti apa nih saudara-saudara. Kita akan coba mengevaluasi sedikit. Nah, ini kalau kita melihat secara akumulasi di Sumatera, khususnya kalau saya bisa sedikit mengevaluasi ini, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hampir memenangkan semua kawasan di Sumatera, di Pulau Sumatera. Kalau kita bisa bicara ke Sumatera, salah satu basis suara Prabowo Subianto di Sumatera yaitu Sumatera Barat. Kalau kita bisa katakan di Sumatera Barat, kemudian juga di Aceh. Ini angkanya sangat absolut, bahkan hampir 90%. Kalau kita bicara di Sumatera Barat, mencapai 85,92%. Kemudian di Sumatera bagian pojok di Aceh sendiri mencapai 85,59%. Nah, ini Prabowo hanya kalah di 2 tempat, yaitu di Sumatera Utara, ini Prabowo tidak mendapatkan keuntungan, kemudian juga di Lampung. Sehingga kalau kita lihat apakah komposisi 2024 ini kawasan Sumatera Utara bisa kembali ribut atau justru malah Prabowo akan kehilangan peluang di Sumatera Barat dan Aceh, di mana ini merupakan kantong suara Prabowo di pemilu 2019 lalu. Kita kemudian bergeser ke informasi yang menarik lainnya yang bisa kita evaluasi terkait ini. Nah, ini kita bicara mengenai Jawa. Jawa ini sepertinya memang berat bagi pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Waktu itu kalau kita lihat Prabowo hanya unggul di kawasan Banten, tapi cukup tinggi 61,54, dan di Jawa Barat 59,93%. Kawasan lain seperti di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, Madura, hingga sejumlah kawasan lain, ini semua didominasi oleh kemenangan Joko Widodo dan Maruf Amin. Untuk komposisinya mungkin nanti kita bisa lihat bahwasanya kalau di Banten 61,54%, ini berarti mesin politik daripada Gerindra cukup baik di sana. Kemudian juga apakah tahun ini dengan bergabungnya Golkar di Prabowo sendiri sebagai salah satu basis suara Golkar di Jawa Barat bisa membantu di Banten dan juga di Jawa Barat sendiri. Tapi kalau kita lihat perputarannya, apakah memang mesin politik Prabowo sendiri bisa sangat kampiun ya untuk melakukan perebutan suara, terutama kalau kita lihat di Banten dengan basis Islam cukup tinggi dan juga di Jawa Barat dengan masuknya Amin di 2024 ini. Kemudian kita akan melihat lagi kondisi yang lain setelah dari Sumatera, kemudian kita bergeser ke kawasan yang menarik lainnya yang perlu kita lihat. Oke, kita akan lihat lagi. Oke, ini kalau Sumatera sudah, kemudian Jawa sudah, lalu kita ke Sulawesi. Sulawesi ini menarik sekali kalau kita lihat
Sulawesi ternyata di 2019 Prabowo hanya menang di Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Selatan. Sementara kalau kita lihat background keluarga Prabowo sendiri yang merupakan ada keturunan Sumatera Utara, Sulawesi Utara maksud saya, sepertinya tidak cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara Prabowo dan juga Sandiaga Uno di 2019 lalu karena terbukti hanya Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara yang memperoleh perolehan suara cukup tinggi pada periode 2019 lalu. Tetapi ini juga kita akan lihat bagaimana 2024 ini mengingat ada tokoh lain yang boleh jadi akan menjadi kompetitor bagi Prabowo dan juga bagi Gibran. Kemudian kita lihat di kawasan Indonesia Timur, NTB, Prabowo memenangkan 67,89% suara, kemudian juga 52,61% untuk di Maluku Utara. Tetapi kalau di kawasan Bali masih didominasi oleh kemenangan PDIP dan juga Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada saat itu. Ya, kalau kita bicara mengenai kantong suara, memang saat ini pasti ada perubahan. Kalau kita melihat tadi ada beberapa tempat yang memang secara signifikan memberikan kantong suara sangat berbanding lurus dengan partai politik pendukung. Nah, secara keseluruhan di 2019, Jokowi memang memenangkan pertarungan pemilihan presiden atas Prabowo dengan perolehan suara lebih dari 50% atau sebanyak lebih dari 55. Kalau kita bicara mengenai Prabowo hanya sekitar 44% untuk tahun 2019. Ya, CNN Indonesia program spesial Pilihan Indonesia, pemungutan suara akan kembali setelah jeda berikut. Masih bersama rekan saya, Dea Kartika.